Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya, Sela Gustirani dalam podcast Seksi Ansietas PPPDS KJI. Dan kali ini kita kembali kedatangan seorang psikiater dari Kota Medan, Profesor Dr. Elmeda Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa, Subspesialis Biologi Psikiatri Konsultan. Ya. Halo Prof. Halo Dr. Sheila. Gimana kayaknya udah lumayan lama ya Prof ya nggak mampir ke podcast. Iya. Jadi ini kebetulan kita bakal membahas kembali tentang low key nih. Jadi orang low key gampang atau susah? Iya. Oke. Nah jadi Prof ini sebagai orang yang low key nih. Dari sisi psikiater nih Prof, sebenarnya gimana sih Prof mendefinisikan orang yang low key? Kalau low key itu kan maksudnya sepertinya dia itu orangnya tidak mencolok. Jadi berasal dari orang itu yang segala sesuatunya itu tidak ingin menjadi pusat perhatian. Kemudian mereka sering memilih hubungan yang terbatas. Kalau kita tahu di mana-mana sekarang sedikit-sedikit upload story. Mereka nggak seneng nih. Mereka nggak kepingin orang memperhatikan dirinya mereka sendiri. Jadi mereka lebih senang berpenampilan sederhana. Orang nggak kenal siapa mereka. Kemudian mereka sangat mengutamakan privacy dan mereka cenderung menyembunyikan perasaannya. Kalau kita di era sekarang sedikit-sedikit, alhamdulillah saya berhasil memenangkan ini. Iya, benar-benar. Nggak terlalu begitu. Jadi ya sama saja ya. Dan mereka di sini cenderung lebih menikmati hidup ya, karena tidak terlalu peduli dengan tanggapan orang lain ya. Gitu ya Prof ya. Jadi orang yang seringnya sukanya di balik layar nih Prof. Di balik layar, benar. Ini berhubungan sama kepribadian seseorang atau ada psikologis lain nih Prof? Iya, katanya kan ada juga yang mengkaitkannya dengan kepribadian introvert yang mereka tertutup. Misalnya, kemudian yang pasti mereka tidak mungkin mereka ini merupakan pribadi yang narsisistik atau yang histrionik yang harus selalu tampil. Jadi orang-orang seperti ini biasanya memang dikatakan lebih mature, mereka tidak terlalu perlu validasi orang lain dan kemudian katanya mereka lebih humble, lebih rendah hati, lebih sederhana ya kalau yang seperti itu. Kemudian juga yang pasti apa adanya. Jadi sebenarnya kayaknya banyak keuntungannya nih Prof ya, jadi orang low key ini. Ada keuntungan tapi ada juga kerugiannya ya. Di era sekarang ini, di era digital yang semuanya harus posting, kalau nggak dipakai orang. Iya benar. Orang nggak tahu pencapaian dia, orang nggak tahu siapa kita ya kalau kita nggak nampil. Nah itu juga merupakan kelemahannya. Kelemahannya ya Prof ya. Tapi apakah identik dengan orang, maaf ya Prof, kalau ada orang yang memang tidak mau tampil itu bisa jadi low key ini bisa jadi ciri apa ya, orang mengalami gangguan mental juga nggak Prof? Sebenarnya low key ini nggak gangguan mental ya. Ini kecenderungan bahwa dia lebih menyukai privacy, mereka nggak kepingin tampil. Setiap orang itu kan dalam batas normal ada pilihan-pilihannya ya. Apakah saya cenderung harus mendapat pengaguman orang lain, pengakuan orang lain. Ada yang biasa-biasa aja tapi orang udah kenal gitu. Kita mungkin sering melihat pengarang-pengarang tertentu yang ternyata karyanya lebih oke daripada orangnya. Tapi sosoknya kita nggak tahu ya. Jadi orang yang low key ini dia tidak suka menonjolkan diri tadi dan sangat menjaga privacy. Boro-boro diri dia sendiri, anak, pasangan juga dia nggak mau. Sedangkan banyak sekali yang sekarang yang malah diumbar itu adalah hal-hal privacy yang sebenarnya untuk menaikkan popularitas. Jadi orang-orang low key ini bisa jadi orang yang memang berkarya juga ya Prof ya. Berkarya tapi ya itu tadi. Dan kelemahannya mungkin orang kan sekarang lebih suka yang tidak ilmiah atau yang tidak ini ya, yang untuk menaikkan ratingnya. Nah ini mereka sebenarnya tidak ya, karena mereka sangat menjaga privasi mereka sehingga akhirnya mereka tidak perlu menjadi diri siapa-siapa. Mereka tuh cukup menjadi diri sendiri ya. Nggak peduli orang akan lihat mereka sebagai apa, jelek banget kok pacaran sama si ini, kok seperti ini, enggak. Jadi itu apakah orang-orang dengan low key ini kan tadi kita bicaranya yang positif ya nih Prof ya. Nah kalau orang-orang low key itu bisa merasa diisolasi gitu nggak gitu, atau merasa nggak berdaya di sosial gitu Prof? Seharusnya tidak ya, mereka nggak merasa terisolasi ya, karena itu pilihan mereka sendiri. Tapi mungkin kekurangannya tadi mereka agak sulit untuk membangun jaringan sosial, kecuali mereka yang betul-betul karyanya mahakarya ya tadi ya, yang orang tahu siapa sih pencipta lagu ini gitu ya, mungkin yang nggak tahu. Kemudian sebagian orang menganggap mereka tidak percaya diri atau kurang percaya diri. Padahal bukan mereka nggak percaya diri. Mereka malah percaya diri karena mereka tidak perlu pengakuan orang lain. Tadi ya, mereka tidak perlu like-nya yang banyak gitu ya kalau dalam hal ini. Dan bisa-bisa saja ya risiko bahwa mereka sampingkan dalam karir ya, orang nggak tahu, bos nggak tahu. Ini orang yang nggak suka jilat, Dokter Sheila. Iya, benar. Ya, orang yang nggak suka menjilat. Kemudian juga tantangan dalam menyampaikan pendapat karena dia nggak terkenal tadi tanda petik. Jadi kalau dia mau berbicara
lu siapa? Orang nggak tahu. Nah, itu terkadang dia kan orang low-key itu iya, seperti iya, itu. iya benar-benar Prof. Tapi terkait dengan orang low key ini kan Prof bilang Mhm. lebih privacy, Iya hidupnya iya. lebih suka tanpa Mhm. diketahui orang banyak. Mhm. Ada kecenderungan nggak Prof orang-orang seperti ini itu lebih gampang mengalami misalnya kecemasan atau depresi di sisi lainnya Prof? Kalau mereka menikmatinya Mhm. sebenarnya nggak masalah. Terkait dengan kecemasan karena ini pilihan ya, ini low-key ini Heeh. pilihan. Iya Jadi iya iya bukan betul. mungkin yang, mereka merasa terisolasi ya. Mungkin Mmm. ada juga potensi isolasi ya. Potensi isolasi itu ya orang nggak kenal mereka, tapi mereka memang mereka yang memilih karena mereka juga, lebih lebih nyaman seperti Iya itu. iya iya benar Prof. Apa adanya tadi. Terus mereka juga sebenarnya, kalau kita katakan kurang dukungan sosial ya, Mhm supporting mhm. system-nya itu mereka nggak terlalu perlu. Di dalam hal ini mereka, bisa aja karena mereka low key maka dukungan sosial juga nggak terlalu tahu ya. Iya. Nah, misalnya dia mau pemilu nih, pilkada, Ah, payah itu buru-buru nggak bisa meng-upgrade ya diri Prof ya, lagi. politikus berarti nggak bisa ya Prof ya? Bisa, tapi nanti 1 tahun terakhirnya baru dia Oh, cari-cari ini. Kalau sekarang iya iya nggak iya. terkenal. Sedangkan mohon maaf kita tahu ya, bahkan untuk anggota dewan sekalipun Mhm mhm. yang selebriti yang bisa diangkat karena orang Iya, kenal ya bener seperti bener itu. bener Jadi bener. sikap-sikap seperti ini sebenarnya mereka betul-betul pure dalam keahlian mereka, kemudian mereka apa adanya ya tadi benar-benar Iya. nggak kepingin yang tidak dia Fokus sama diulangi. diri sendiri ya Prof Iya iya ya. betul. Oke, jadi sebenarnya apa bisa juga jadi solusi orang-orang yang mengalami kecemasan kan sekarang ya Prof ya, orang perlu Mhm. validasi, Iya iya. perlu tampil di medsos, tampil Mhm. di orang ramai. Mungkin kalau orang-orang yang mengalami kecemasan low key bisa jadi salah satu ini Iya, Prof. tapi dia cemas karena dia nggak terkenal. Oh, Orang lain lagi low-key, ya Prof lain ya? lagi cemas, "Mengapa teman saya terkenal ya? Kenapa dia gampang dapat Heeh. kerja?" Iya, social networking-nya bagus. Nah, dia kan Iya. social networking-nya nggak terlalu bagus ya, tanda petik ya, nggak terlalu Mhm. bagus karena dia tidak terlalu butuh hal Iya. tersebut ya. Jadi dia apa adanya, saya berkarya, saya bagus, kalau bagus orang akan pakai saya. Tapi apakah low-key ini cocok dengan, budaya kita saat ini? Iya Nah, itu yang iya menjadi iya. masalah ya. Ya kalau dia emang kaya raya nggak perlu ini orang ya oke, tapi Mhm yang lain mhm. kan sekarang serba update status Iya. segalanya, tapi tentu saja dia bisa menonjolkan karyanya tapi bukan dirinya. Iya Itu iya tadi ya, bukan bener. dirinya yang dia jual tapi kemampuannya. Mhm. Kemampuannya. Jadi bisa jadi coping mechanism nih Prof? Iya, jadi kalau kita lihat, mereka juga cenderung mereka nggak terlalu stres ya, karena ini Mhm. merupakan strategi efektif untuk menghindari stres sendiri, Mhm mhm mhm. akibat tuntutan sosial yang tinggi Iya tadi. bener bener. Orang kan netizen ini kasar-kasar banget gitu, dia nggak Setuju peduli yang Prof. seperti itu karena dia tidak terpapar dengan seperti itu. Kemudian Mhm. juga mereka juga lebih fokus bisa dalam mengendalikan emosi mereka. Jadi sikap yang, low key ini dapat membantu untuk mengelola reaksi terhadap situasi-situasi yang sulit ya, karena Iya. mereka nggak terlalu, eee, mengekspos emosi mereka. Mhm mhm. Kemudian tentu saja juga bisa menghindari konflik sosial ya. Bener Jadi bener orang Prof. juga nggak tahu saingan diam-diam. Tapi Mhm. kita harus ingat juga tadi mungkin, hambatannya, tantangannya tadi bahwa orang nggak kenal. Jadi Iya. tantangan isolasi sosial itu ada juga tadi. Dan mungkin Mhm. menganggap bahwa, wah dia kurang pede. Iya. Ada yang menganggap dia kurang pede, padahal Bener bener. belum tentu benar. Bisa jadi karena pilihannya tadi ya Iya Prof iya, ya? sangat menjaga privasi tadi. Mhm mhm. Jadi mungkin support sistemnya juga kecil aja mungkin keluarga udah Iya cukup. benar, keluarga cukup dan, ke mana kita enak, nggak harus Iya. lihat ini si ini si ini, lihat-lihat Iya. orang gitu, nggak perlu, heeh, Jadi apa sekarang adanya. sekarang kalau makan juga nggak perlu di-posting ya langsung makan aja Iya gitu ya Prof iya, ya? nah itu dia makanya apakah dia cocok nggak dengan era sekarang Iya, ini gitu ya, itu yang bener agak bener Prof. mungkin dulu banyak ya, tapi sekarang, wah berarti kamu nggak pakai sosial media, nah orang Ya, akan lihat aneh gitu. kayaknya ya Prof ya? Ya yang gitu, padahal nggak Mhm. aneh-aneh juga ya Iya sebenarnya, bener, ya. bener bener. Sama mungkin zaman dulu sebelum ada sosial media mungkin orang juga, cenderung ada beberapa suku yang seperti Amis yang katakanlah Ah, terisolasi ya, iya tapi bener bener. mereka aja, Dan hanya mereka kumpulan memilih itu kecil. ya Prof Ya, ya? ini pilihan, Mhm iya. mhm. Jadi ya selagi orang low key ini nyaman, begitu Nggak pula masalah, iya betul. begitu pula yang memang mau mengekspos hidupnya juga ya nggak masalah Iya, kalau mereka orang yang lihat nggak usah di-follow dong yang kalau nek iya. ya sebenarnya itu aja, Iya bener bener. mhm. Jadi kita ya apa yang mau kita perhatikan itu yang kita Kita tonjolkan ya. bener Jadi bener low Prof. key ini mungkin bisa saja mereka menonjolkan justru karyanya betul-betul, tapi tidak Mhm. kehidupan pribadinya. Oke Prof, Mhm. jadi ternyata dari low key aja nih banyak perbincangan kita ya Prof Iya ya. iya. Jadi mungkin untuk menutup nih Prof, Mhm. apa ya tips untuk mereka ini yang baru, kan kadang-kadang ada juga orang merasa takut jangan nanti kayak Prof bilang, Iya takut iya. nanti aku dianggap nggak ikuti zaman segala Betul macam. betul. Jadi bagi mereka-mereka yang mau mulai mencoba tuh low key, ada Mhm. tipsnya nggak Prof biar bisa seimbang gitu Prof? Yang pertama kenali diri kita dan perasaan kita ya. Kita Ah, kepingin seperti apa, bukan karena orang lain, tapi bener. untuk kita. Kemudian tetapkan batasan
batasan. Tetapkan batasan, oh saya mau ini yang diekspos, ini tidak gitu. Jadi saya juga nggak mau citra saya itu kuper banget. Nah gitu ya, bisa nah ya. saya batasan ini, tapi saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak usah sepopuler dia. Toh yang ditonjolkan juga bukan hal-hal positif. Kalau cuman buat sensasi, saya nggak pingin deh. Nah kita bisa memilih apa yang kita mau dan kita bisa menjaga kira-kira batasan apa yang kita mau. Kemudian yang pasti lakukan semuanya dengan nikmat kita ya, dengan kesukaan kita sendiri. Kita menikmati, jangan karena orang. Jadi intinya tuh kenali diri sendiri, love yourself, Iya, nggak FOMO ya Prof ya. Nggak FOMO kita, pokoknya ya kalau orang mau lihat ya mereka dong yang cari saya nggak perlu cari orang, kemudian nggak usah banding-bandingin diri. Kita kan, nah dia kurang stres karena nggak banding-bandingin diri. Si ini udah banyak nih pengikutnya, dia udah ada proyek barunya, nah nggak harus gitu, kita buat aja karya yang lebih bagus. Jadi fokus sama kebahagiaan diri sendiri. Oke Prof, walaupun apa ya, cuman karena low key nih, jadi bisa mudah-mudahan bisa membawa apa ya, semangat nih untuk yang ngedengerin nih. Jadi Prof, apapun sebenarnya kepribadian kita, apapun pilihan kita, strategi dalam menghadapi hidup, yang penting kita nyaman. Nggak harus jadi orang ekstrovert. Nggak harus jadi orang lain, nggak harus wah yang sibuk-sibuk banget, nggak pilihan Prof. Kita ya. Prof, terima kasih banyak ya sudah sharing kembali nih dengan kita tentang tema-tema yang pastinya orang-orang awam tuh pingin tahu nih Prof, pingin tahu lebih banyak tentang mental health. Jadi mungkin Prof kalau ada nih teman-teman yang dengerin, yang merasa perlu konsul nih dengan Prof, kemana nih Prof kita bisa datang? Saya ada di Rumah Sakit USU Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam 5. Oh, di sore hari ada ya Prof ya. Oke, jadi siapa nih yang mau bawa anggota keluarga, teman, atau mungkin diri sendiri, boleh datangi Prof ke Rumah Sakit USU nih Prof ya. Terima kasih banyak sekali lagi Prof. Sama-sama Dr. Sheila. Nanti lain kali kita undang lagi ya Prof. Baik, terima kasih. Oke, cukup sekian untuk episode kali ini. Ingat, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.